Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bertemu lagi di pertemuan ke-7 sebelum UTS atau kuliah Intermediate Accounting atau akuntansi keuangan menengah 1. Pada pertemuan ini kita akan berbicara tentang akuntansi dan nilai waktu dari uang. Ini bukan hal yang baru buat teman-teman semua. Karena di mata kuliah manajemen keuangan dan matematika bisnis sempat dibahas, jadi bukan hal baru, sehingga harusnya sih sudah tidak terlalu asing dan paling tidak masih sedikit-sedikit ke bawah memori yang di semester 1 dan 2. Ini adalah tujuan pembelajarannya. Teman-teman bisa baca sendiri dari 1 sampai 9. Harapannya setelah mendapatkan materi ini, teman-teman bisa sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Memang yang namanya belajar itu tidak selalu di pertemuan pertama langsung paham. Maksud saya, tidak selalu di kesempatan yang pertama kalian bisa langsung ngerti, paham maksudnya. Kadang-kadang butuh beberapa waktu untuk memahami suatu materi. Bahkan di beberapa kasus setelah akhirnya di lapangan melakukan perhitungan dulu itu maksudnya seperti ini. Nah, jadi paling tidak kalian mendengarkan, mencatat, nanti pada suatu saat kalian akan tahu maksud kalau memang belum bisa memahami sekarang. Jadi yang namanya belajar memang seperti itu, tidak selalu langsung paham pada kesempatan pertama. Ini secara garis besar yang akan kita pelajari, mulai dari konsep nilai waktu dari uang, masalah jumlah tunggal, anuitas, situasi yang lebih kompleks, sampai pengukuran nilai sekarang. Bukunya masih sama, masih dari Kiso, Wiken, and Warfield, Intermediate Accounting. Kalian bisa cari literaturnya banyak di internet, kalian bisa download baik PowerPoint-nya maupun bukunya, e-booknya. Kalau e-booknya biasanya berbahasa Inggris, jarang ada e-book berbahasa Indonesia, sehingga kalau kalian bisa berbahasa Inggris akan lebih mudah dalam mempelajari materi. Oke, kita masuk ke konsep dasar nilai waktu dalam akuntansi, terutama dalam keuangannya. Frasa atau kalimat nilai waktu dari uang atau time value of money itu selalu menunjukkan hubungan antara waktu dan uang. Jelas ya, tadi kalimatnya nilai waktu dan uang, berarti hubungan antara waktu dan uang. Bahwa uang yang kita terima saat ini itu pasti mempunyai nilai yang lebih daripada uang yang dijanjikan di masa depan. Kenapa seperti itu? Karena adanya kesempatan untuk melakukan investasi saat ini, dan kita berkemungkinan menerima bunga dari investasi tersebut. Jadi kalau misalnya kalian saat ini tiba-tiba dapat 1 miliar, daripada kalian dapat 2 miliar 20 tahun lagi, mending 1 miliar sekarang dan kalian bisa investasikan. Logikanya seperti itu. Ketika kalian 1 miliar terima sekarang dan atau 2 miliar terima 10 tahun lagi, maka nilainya bisa lebih tinggi 1 miliar yang kalian terima sekarang kalau uangnya diinvestasikan, dan dari investasi tersebut memberikan hasil yang baik buat kalian, memberikan return yang baik buat kalian. Maka 10 tahun lagi bisa jadi uang 1 miliar yang kalian terima hari ini berkembang menjadi lebih dari 2 miliar. Asumsinya seperti itu. Tapi kalau harus memutuskan antara berbagai alternatif investasi dan pinjaman, penting untuk dapat membandingkan uang hari ini dan uang besok dalam spektrum yang sama, dalam pijakan yang sama. Dengan kata lain, harus dibandingkan apple to apple. Nah, para investor itu biasanya melakukan hal ini dengan menggunakan konsep nilai
Ini ada banyak penerapannya dalam akuntansi. Misalnya tadi 1 miliar sekarang atau 2 miliar 10 tahun lagi. Nah, kalian bisa menghitung kalau nilai sekarangnya 1 miliar, kira-kira dengan investasi di A, B, C, D 10 tahun lagi bisa nggak saya dapat 2 miliar? Atau bisa nggak saya dapat lebih dari 2 miliar? Atau nilai masa depannya 2 miliar kalau nilai sekarangnya. Terus nilai sekarang 1 miliar, kira-kira saya butuh waktu berapa buat sampai ke angka itu? Butuh berapa waktu kalau saya investasikan dapat di 2 miliar? Kurang lebih seperti itu. Jadi kan harus membandingkan apple to apple. Nilai sekarang, misalnya nilai sekarang 1 miliar, kalau diinvestasikan 10 tahun bisa nggak lebih dari 2 miliar? Atau kalau 10 tahun lagi saya 2 miliar, nilai yang sekarang itu berapa dari 2 miliar tersebut? Itu kalian harus bandingkan. Nah, di akuntansi sendiri biasanya konsep dasar nilai waktu uang itu diterapkan dari beberapa hal ini. Nah, misalnya di Wesel itu kita bisa menilai piutang dan utang jangka panjang yang tidak memiliki suku bunga. Bisa juga terkait sewa, menilai aset dan kewajiban yang harus dikapitalisasi. Kemudian ada pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya. Aset jangka panjang, mengevaluasi investasi jangka panjang alternatif misalnya. Dan kompensasi berbasis saham, kombinasi bisnis, pengungkapan skala liabilitas lainnya, liabilitas lingkungan maksudnya. Nah, ini topik-topik yang sering menggunakan konsep dasar nilai waktu uang. Oke, yang pertama kita masuk ke sifat bunga. Bunga atau interest itu merupakan pembayaran atas penggunaan uang. Jadi ketika kita menggunakan uang, kita dikenakan bunga. Biasanya seperti itu normalnya. Bunga sendiri itu merupakan kelebihan kas yang diterima atau dibayar atas sejumlah uang yang dipinjamkan atau yang dipinjam. Maksudnya sejumlah uangnya itu masuk pokok. Jadi kelebihan uang yang diterima atau dilunasi melebihi jumlah pokoknya yang dipinjamkan atau yang dipinjam. Nah, bunga sendiri itu memiliki beberapa variabel di dalamnya. Yang pertama adalah pokok, jelas, jumlah uang yang dipinjam atau dipinjamkan atau diinvestasikan. Kemudian ada suku bunga, persentase dari jumlah pokok yang terutang, serta waktu, jumlah tahun atau bagian pecahan dari tahun di mana pokok masih terutang. Dengan demikian, tiga hubungan tadi itu berlaku sebagai berikut. Semakin besar jumlah pokok, maka akan semakin besar pula jumlah uang dari bunganya. Semakin tinggi suku bunga, semakin besar jumlah uang dari bunga. Serta semakin lama jangka waktu, semakin besar jumlah uang dari bunga. Terus kalau yang itu tuh kayak apa namanya? Kredit motor, semakin panjang waktunya, atau kredit rumah, KPR, semakin panjang waktunya maka semakin besar jumlah uang dari bunga. Itu normal. Dan kita masuk ke bunga sederhana. Perusahaan itu menghitung bunga sederhana atau simple interest hanya sejumlah pokoknya saja. Ilustrasinya seperti ini. KC meminjam 20.000 untuk periode 3 tahun dengan suku bunga 7% per tahun. Hitung total bunga yang harus dibayar selama 3 tahun. Jadi KC ini perusahaan meminjam 20.000 untuk periode 3 tahun, suku bunganya 7%. Total bunga yang harus dibayar selama 3 tahun itu berapa? Rumusnya bunga atau interest sama dengan P dikali I dikali N. Dan berarti tinggal dimasukin aja. 20.000 dikali 0,07, 7% itu 0,07, bukan 0,7, dikali 3 tahun. Maka yang harus dibayar selama 3 tahun itu adalah $4.200. Nah, itu tadi dihitung langsung selama 3 tahun. Gimana kalau hitungnya cuma 1 tahun? Jadi selama 3 tahun tadi 4.200. Gimana kalau yang dihitung cuma 1 tahun? Sama
Rumusnya sama, tinggal N-nya aja diganti. Kalau tadi N-nya di depan 3, berarti sekarang ganti 1. Tiap tahun berarti bayarnya 1.400.000 dolar. Lalu bagaimana kalau dihitung per bulan? Dia minjemnya Maret, balikinnya bukan. Dia pinjemnya Maret, kalau sampai bulan Desember berapa yang sudah dibayarkan? Tinggal dicari aja. 9 bagi 12, karena 9 bulan. Maka sampai Desember itu yang sudah dibayarkan 1.050, atau yang akan dibayarkan sampai Desember itu 1.050 dolar. Kalau waktunya cuma 6 bulan, ya 6 bagi 12, kalau 7 bulan, ya 7 bagi 12, seperti itu. Bunga majemuk itu dihitung atas nilai pokok dan juga bunga yang diperoleh yang belum dibayar atau ditarik. Nah, bunga ini merupakan imbal hasil atau pertumbuhan dari nilai pokok untuk 2 atau lebih periode waktu. Pemajemukan menghitung bunga itu tidak hanya atas nilai pokok, tetapi juga atas bunga yang diperoleh sampai waktu tertentu atas nilai pokok tersebut dengan asumsi bahwa bunga dibiarkan tersisa pada deposito. Jadi nanti kita akan lihat ilustrasinya agar kalian lebih paham bedanya bunga sederhana sama bunga majemuk. Yang pasti bunga majemuk itu berkembang. Nah, kita bisa lihat di sini. Kita lihat di bagian yang sebelah kiri dulu, ilustrasi sebelah kiri. Ini kalau bunga bunga sederhana, maka dia akan sama terus bunganya. Di tahun pertama misalnya Vasquez Company mendepositokan uang sebesar 10.000 pada Last National Bank, di mana ia akan mendapatkan bunga sederhana sebesar 9% per tahun. Perusahaan juga mendepositokan sebesar 10.000 pada First State Bank, di mana akan mendapatkan bunga majemuk sebesar 9% per tahun. Dimajemukkan setiap tahunnya. Dalam kedua kasus tersebut, Vasquez tidak akan menarik bunga sampai 3 tahun dari tanggal deposito. Nah, caranya membedakannya seperti ini. Kalau menggunakan bunga sederhana, maka bunganya tidak akan berubah. Jadi bunganya itu cuma dihitung atas nilai pokoknya saja. Misalnya di tahun pertama bunganya 9%, pokoknya 10.000, makanya tinggal dikalikan 10.000 kali 9%, maka bunganya tetap 900 dolar. Pun di tahun kedua dan tahun ketiga bunganya akan tetap sama 900 dolar, sehingga tinggal ditambahkan 10.900 ditambah 900 dolar, 11.800 ditambah 19 dolar lagi, 900 dolar lagi, jadi 12.700 dolar. Bunganya totalnya 2.700. Sedangkan ketika dimajemukkan, bunganya bisa mencapai 2.950 dolar karena bunganya berubah. Jadi misalnya tahun pertama pokoknya 10.000, bunganya 9%, maka bunga majemuknya sama 900 dolar. Sehingga saldo akumulasi di akhir tahun 10.900. Nah, yang membedakan dengan sederhana, yang jadi dasar perhitungan di tahun kedua bukan lagi 10.000, tapi 10.900. Paham ya bedanya? Kalau bunga sederhana itu dasar perhitungannya akan sama, pokoknya saja. Sedangkan kalau majemuk itu pokok plus bunganya dimasukkan untuk dasar perhitungan tahun selanjutnya. Maka di tahun kedua bukan lagi 10.000 dasar perhitungannya, tapi 10.900 dikali bunganya 9%. Maka bunga majemuknya bukan lagi 900, tapi 981 dolar. Sehingga saldonya berubah menjadi 11.881 dolar. Pun di tahun ketiga dasarnya bukan lagi 10.000 atau 10.900, tapi 11.881 dolar dikali bunganya 9%. Maka akumulasi akhir tahunnya akan berbeda dengan bunga sederhana, akan lebih tinggi. Ada perbedaan 250,29 dolar. Ini yang bedanya bunga sederhana dan bunga majemuk. Ini merupakan tabel bunga majemuk. Jadi tabel bunga majemuk
majemuk itu ada 5 isinya. Yang pertama adalah tabel nilai masa depan dari 1. Ini isinya jumlah yang akan dihasilkan oleh 1 jika disetorkan sekarang pada suku bunga tertentu dan dibiarkan selama periode tertentu. Ada 5, kalian bisa cari. Nanti kalau nanti saya coba carikan yang sudah berbentuk tabel. Jadi saya inputkan di Scalsa. Ini ilustrasinya. Ilustrasi 62 ini menjabarkan format dan isi yang umum dari tabel. Ini tabel 1, nilai masa depan dari 1 pada bunga majemuk. Ini contoh saja. Ini menunjukkan berapa jumlah yang dihasilkan oleh pokok ditambah bunga yang terakumulasi dari uang senilai $1 pada akhir masing-masing dari 5 periode pada 3 suku bunga majemuk yang berbeda. Misalnya dengan bunga 9% di tahun pertama itu menjadi 1,09 tahun pertama, sama kayak tadi ya, 10.000 kali 9% dia tetap 10.900. Nah, maka di tahun kedua itu beda lagi, menjadi 1,18. 100.000 dikali 1,18. Seterusnya. Jadi kalau kalian punya tabel ini, kalian nggak perlu hitung satu-satu. Tahun kedua berapa, tahun ketiga berapa, tahun keempat berapa. Kalau kalian nggak menghitung pakai tabel misalnya manual kayak tadi, kalian ketika diharuskan menghitung di tahun ke-20 berapa, kalian akan kelamaan hitung satu-satu. Tapi ketika punya tabel, kalian tinggal cari aja periodenya. Berapa tahun periodenya, misalnya 20 tahun, ya, cari aja di periode ke-20 suku bunganya berapa, tingkat bunganya misalnya 9%, ya tinggal diturun 9%, 20, ketemu pengalinya berapa. Kalau misalnya di sini ini kan cuma contoh aja, kalau di tabel itu sangat banyak sampai puluhan tahun dan bunganya juga sangat banyak. Misalnya kalau di sini kalian harus hitung 5 tahun, periodenya 5 tahun, tingkat suku bunganya misalnya 10%, maka tinggal kalian cari aja 5 di kiri, kemudian 10-nya di kanan, tinggal dikalikan 1,61051. Cara pakai tabelnya seperti itu. Kalian cari dulu periodenya berapa, kemudian tingkat suku bunganya berapa. Selain menggunakan tabel, kalian juga bisa menggunakan rumus bunga majemuk. Rumusnya seperti ini. Future value vector n, i sama dengan 1 plus i pangkat n. Nah, future value faktornya itu faktor nilai masa depan untuk n period pada bunga i. Jika tadi disuruh nyari tahun ke-20 dengan tingkat bunga 9%, kira-kira berapa nilainya. Nah, caranya seperti ini. Ini untuk nyari, kalau kalian tidak punya tabel, kalian bisa menggunakan rumus ini. Jadi 1 ditambah bunganya berapa dikali jumlah periodenya. Kemudian umumnya bunga itu dinyatakan dalam tingkat rate tahunan. Jadi bunganya itu umumnya dihitung tahunan. Misalnya ketika kita mendepositokan sesuatu, mendepositokan uang, itu biasanya tingkat bunganya dihitung per tahun. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu di mana dalam dunia bisnis itu tidak dihitung setahun, bisa dihitung 4 bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan, atau mungkin dihitung harian, atau bisa juga bulanan. Sehingga perusahaan perlu menentukan jumlah periode dengan mengalihkan jumlah tahun terkait dengan jumlah periode perhitungan bunga per tahun. Misalnya seperti di ilustrasi 64 ini, 6-4. Normalnya tingkat bunga tahunan itu 12%, tingkat bunga tahunannya 12%. Jadi selama 1 tahun itu dapat bunga 12%. Tapi gimana kalau misalnya cuma 6 bulan doang? Maka harus dibagi periodenya, tingkat bunga per periode compounding. Bunganya 12%, kalau dibagi semesteran maka dibagi 2. Sehingga ketika kondisinya adalah cuma deposito 6 bulan, bunganya nggak lagi 12%, tapi 6%. Begitu juga misalnya jadi triwulanan, bunganya tidak lagi 12%, tapi dibagi 4, 12 dibagi 4. Maka bunganya hanya 3% per triwulan. Nah, kayak gitu ya. Jadi
ada kondisi yang bisa memungkinkan untuk perhitungannya diubah menjadi bulanan. Bunga yang dimajemukkan itu dapat mempengaruhi tingkat imbal hasil secara substansial. Misalnya, bunga tahunan sebesar 9% yang dimajemukkan secara harian akan memberikan hasil sebesar 9,42%. Ini lebih besar daripada jika dimajemukkan dalam setahun doang. Setahun tok itu cuma 9%. Dimajemukkan secara tahunan itu cuma 9%. Sedangkan ketika dimajemukkan secara semesteran, dia akan menghasilkan tingkat suku bunga 9,2. Sedangkan yang paling tinggi adalah dimajemukkan pada secara harian sebesar 9,42%. Suku bunga 9,42% ini disebut dengan yield efektif. Sedangkan suku bunga tahunan 9% ini disebut suku bunga yang dinyatakan atau state rate, atau bisa juga suku bunga nominal. Jadi ketika frekuensi compoundingnya lebih besar dari sekali setahun, maka suku bunganya akan selalu melebihi suku bunga yang dinyatakan. Jadi semakin besar compoundingnya, frekuensi compoundingnya semakin besar, lebih besar dari setahun, maka suku bunganya akan semakin tinggi. Variabel dasar dari konsep dasar nilai waktu itu ada 4. Yang pertama suku bunga. Yang kedua adalah jumlah periode waktu. Ketiga nilai masa depan, dan yang keempat adalah nilai sekarang. Ada 4 variabel dasarnya suku bunga. Jadi rumus tuh cuma ada 4 itu. Suku bunga, periode waktu, nilai masa depan, nilai sekarang. Banyak keputusan bisnis dan investasi itu yang melibatkan jumlah tunggal dari uang yang sudah ada saat ini atau yang akan ada di masa depan. Jadi intinya biasanya dalam keputusan bisnis itu ada yang diketahui adalah nilai sekarang atau nilai masa depan. Kalau yang diketahui nilai sekarang berarti nilai masa depan yang tidak diketahui. Kalau yang diketahui nilai masa depan pasti nilai sekarangnya tidak diketahui. Atau bisa juga dua-duanya diketahui tapi bunganya tidak diketahui, atau jumlah periodenya tidak diketahui, seperti yang variabel dasar tadi. Intinya jika mencari nilai masa depan, maka akumulasikan semua arus kas ke satu titik masa depan. Tapi kalau mencari nilai sekarang, maka diskontokan semua arus kas dari masa depan ke masa kini. Intinya seperti itu. Nah, terkait nilai masa depan dari jumlah tunggal, itu berarti kita mencari future value, nilai pada tanggal masa depan dari jumlah tertentu yang diinvestasikan dengan asumsi bunga majemuk. Rumusnya future value sama dengan present value dikali faktor nilai future value, faktor nilai masa depan untuk n periods pada bunga I, bunganya interest. Nah, ilustrasinya seperti ini. Brugger Corporation ingin menentukan nilai masa depan dari uang sejumlah $50.000 yang diinvestasikan selama 5 tahun, yang dikempang setiap tahun pada suku bunga 11%. Maka kita masukkan rumusnya tadi, present value dikali future value factor dikali N kali I, sehingga present value-nya 50.000 dikali 1 ditambah 0,11 pangkat 5, sehingga hasilnya adalah 84.253. Nilai masa depan future value dari investasi $50.000 dengan tingkat bunga 11% itu $84.254. Lalu bagi tabel mana yang kita gunakan untuk mencari itu? Tabel yang digunakan adalah tabel nilai masa depan dari 1. Nah, kalian bisa nyari di tingkat bunga 11%, periodenya 5 tahun. Kan sama hasilnya, 84.253. Kalau kalian punya tabelnya, kalian akan lebih gampang nyarinya. Periodenya berapa, rate-nya berapa, tinggal dikalikan. Atau kalau kalian hafal rumusnya, tinggal gunakan rumus.
Terserah kalian mau pakai yang mana. Yang penting karena lebih mudah dalam mengerjakan. Lalu kalau tadi future value, sekarang present value, nilai sekarang. Nilai sekarang dari jumlah yang harus dibayar atau diterima di masa depan dengan asumsi bunga majemuk. Jadi kita tahu future value-nya, tapi kita tidak tahu present value-nya. Kita tahu 10 tahun lagi kita bakal dapat 2 miliar, maka nilai sekarangnya berapa? Ini rumusnya. Dibalik aja, kalau tadi future value-nya di sebelah kiri, sekarang present value-nya di sebelah kiri. Ilustrasinya berapa nilai sekarang dari 84.293 yang akan diterima atau dibayar dalam 5 tahun dengan nilai diskon 11% yang di-compound setiap tahun atau dimajemukkan setiap tahun. Ini tinggal dimasukin aja nilai sekarang sama dengan future value dikali present value factor N kali interest. Ini tinggal dimasukkan 50.000 hasilnya. Selama kalian ingat rumusnya ya udah tinggal gampang tinggal masukin. Sekarang PR-nya adalah bagaimana. Lalu kita harus menggunakan tabel yang mana? Kalau tadi future value itu menggunakan tabel nilai masa depan, maka ketika kita nyari present value kita menggunakan tabel nilai sekarang dari 1. Sama kayak tadi kita cari tahu di tingkat suku bunga 11%. Periodenya 5 tahun, maka pengalinya adalah 0,59345. Udah tinggal dikalikan nilai masa depannya berapa, 84.000 dikali 11% dalam 5 tahun, 0,59 dan seterusnya, maka hasilnya 50.000. Ini jika kalian menggunakan tabel, kalau tadi menggunakan rumus, sekarang menggunakan tabel. Seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa di dunia bisnis dan investasi itu terkadang kita tahu nilai sekarangnya berapa, kita tahu nilai masa depannya berapa, tapi kita tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke nilai tersebut. Atau terkadang kita tidak tahu berapa jumlah suku bunga yang diberikan untuk mencapai nilai masa depan tersebut. Nah, ini adalah contoh perhitungan jumlah periode. Jadi kita tahu suku bunganya, kita tahu nilai sekarangnya, kita tahu nilai masa depannya, tapi kita tidak tahu butuh berapa waktu untuk sampai ke nilai masa depan tersebut. Ilustrasinya adalah desa Somonauk ingin mengumpulkan $70.000 untuk pembangunan monumen veteran di alun-alun kota. Pada awal tahun ini, desa menyimpan sejumlah $47.811 dalam dana memorial yang mendapatkan bunga sebesar 10%. Jadi kita tahu present value-nya itu 47 sekian dolar, future value-nya $70.000. Dan kita juga tahu tingkat suku bunganya 10% di-compound atau dimajemukkan setiap tahun. Berapa tahun yang diperlukan untuk mengumpulkan uang sejumlah 70.000 dalam dana memorial? Ilustrasinya seperti ini. Kita tahu present value-nya, kita tahu suku bunganya, dan kita tahu future value. Yang kita cari adalah periodenya. Ada berapa periodenya? Butuh berapa waktu? Butuh berapa tahun untuk mendapatkan 70.000? Lalu cara mencarinya adalah dengan cara, ada dua cara, sama saja. Kita bisa menggunakan rumus future value atau kita bisa menggunakan rumus present value. Dua-duanya bisa digunakan, tinggal masukin aja datanya, kemudian kita pindah sisinya. Kalau ilustrasi yang ini kita menggunakan future value, maka kita tinggal masukkan future value-nya 70.000, present value-nya 47.000, future value faktornya kosong, tidak tahu kecuali interestnya 10%. Udah tinggal dipindah aja, faktornya dipindah ke kiri, future value-nya dipindah sisi ke kanan, future value dibagi dengan present value, didapat nilai 1,4610. Tadi kita udah tahu tingkat suku bunganya adalah 10%. Maka kita tinggal cari di tingkat bunga 10% berapa, nilai 146 itu ada di periode berapa, maka ditemukan angka 4. Jadi butuh 4 tahun untuk mencapai $70.000 dengan tingkat bunga 10% dan present value 47,811. Itu dengan menggunakan rumus future value. Kalau menggunakan rumus present value akan seperti ini.
Sama saja sebenarnya. Kita tahu present value-nya, kita tahu future value-nya, cuman tabel yang digunakan beda. Kalau tadi adalah tabel nilai masa depan, kita sekarang menggunakan tabel nilai sekarang karena kita menggunakan rumus present value. Yang perlu kalian perhatikan adalah penggunaan tabelnya. Kalau kalian menggunakan rumus future value, kalian harus menggunakan tabel nilai masa depan. Kalau kalian menggunakan rumus present value, kalian harus menggunakan nilai sekarang, tabel nilai sekarang. Jadi itu perlu kalian garis bawahi, rumus mana yang kalian gunakan dan kalian harus sesuaikan tabelnya. Jangan kalian menggunakan rumus present value, kalian menggunakan tabel future value atau sebaliknya. Maka tidak akan ketemu nanti hasilnya. Ini menggunakan rumus present value, maka kalian menggunakan tabel nilai sekarang. Hasilnya kan juga beda, tadi 1,4, sekarang hasilnya 0,68. Maka tinggal dicari di 10%. 10% dengan nilai 0,8, dia ada di periode ke-4, sama hasilnya periode 4, cuman tabelnya berbeda dan nilai faktornya berbeda karena menggunakan dua rumus yang berbeda. Kalau di depan tadi future value, yang sekarang menggunakan present value. Paham ya sampai sini ya? Kemudian kalau tadi yang tidak diketahui adalah jumlah periodenya, bagaimana kalau yang tidak diketahui itu adalah nilai suku bunganya? Ini ilustrasinya. Advanced Design Incorporation membutuhkan 1,4 juta sekian untuk dana penelitian dasar 5 tahun dari sekarang. Saat ini perusahaan memiliki 800.000 untuk diinvestasikan tujuan-tujuan tersebut. Pada suku berapa dana 800.000 tersebut harus diinvestasikan untuk mendanai proyek penelitian sejumlah 1,4 juta. Kita tahu nilai sekarangnya, kita tahu nilai masa depannya, kita tahu periodenya 5 tahun. Present value-nya 800.000, future value yang dituju 1,4 juta. Maka kita ditugaskan untuk mencari suku bunganya. Sama seperti tadi, kita masukin aja. Kita masukin rumusnya, ini menggunakan future value, maka kalian harus fokus ke tabel future value. Karena 5 tahun, berarti kita cari hasilnya 1,7 itu ada di tingkat suku bunga berapa. Ini future value dengan rumus future value. Kalau dengan rumus present value sama, kita masukin aja, kita fokus ke tabel present value, nilai sekarang. Dengan 5 tahun berarti masuknya ke 12%. Sama 12, hasilnya sama-sama 12%, cuman karena tabelnya beda, rumusnya beda, tabelnya beda. Kalian harus fokus ke situ lagi, saya ingatkan sekali lagi. Jika pembahasan sebelumnya hanya melibatkan akumulasi atau diskonto atas jumlah pokok tunggal, namun sebagian besar situasi bisnis itu muncul serangkaian nilai uang yang dibayarkan atau diterima secara berkala, misalnya seperti angsuran pinjaman atau penjualan, dana investasi yang dibolehkan kembali secara berkala atau secara reguler, atau bisa juga serangkaian penghematan biaya yang direalisasi. Misalnya juga kontrak asuransi jiwa itu melibatkan serangkaian pembayaran yang sama dan dilakukan pada interval yang sama. Nah, proses pembayaran berkala tersebut mencerminkan akumulasi jumlah uang melalui anuitas. Secara definisi, anuitas itu memerlukan hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah pembayaran atau penerimaan secara berkala. Jadi, anuitas itu selalu melibatkan pembayaran atau penerimaan secara berkala dalam jumlah yang sama. Jika kalian kredit motor, pembayaran jumlahnya sama. Itu anuitas. Kedua, interval yang sama panjang di antara pembayaran atau penerimaan sewa tersebut. Dan yang ketiga adalah compounding bunga, pemajukan bunga yang dilakukan sekali setiap interval. Nah, anuitas sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama anuitas biasa, pembayarannya atau penerimaannya terjadi pada setiap akhir periode. Sedangkan yang kedua adalah anuitas jatuh tempo, di mana pembayaran atau penerimaan atau yang disebut sewa itu terjadi pada setiap awal periode. Nanti kita akan lihat bedanya di mana antara anuitas biasa dan anuitas jatuh tempo. Kita masuk dulu ke nilai masa depan dari anuitas biasa ya.
anuitas biasa itu sewa atau pembayarannya itu pembayaran dan penerimanya, pembayaran atau penerimanya itu diterima di akhir periode. Jadi kalau kalian lihat grafik ini apa sih grafik ini? Jadi periode nolnya itu nggak ada. Dia dibayar di akhir periode langsung. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8. Nah ini anuitas biasa, maka tidak akan ada bunga selama periode pertama. Di periode ini tidak akan ada bunga karena tidak ada pembayaran, tidak ada penerimaan di periode ini. Ini nilai masa depan dari anuitas biasa. Ini ilustrasinya. Asumsikan bahwa uang senilai $1 disimpan pada akhir setiap tahunnya selama 5 tahun, anuitas biasa ya, dan mendapatkan suku bunga 12% dimajemukkan setiap tahun. Ilustrasi ini menunjukkan perhitungan nilai masa depan menggunakan tabel nilai masa depan untuk 5 kali sewa masing-masing satu. Nah, kita lihat di sini sekarang. Jadi pembayarannya di akhir 1, 2, 3, 4, 5. $1. Maka yang di akhir tidak akan mendapatkan bunga. Hasilnya $6 sekian. Berikut ini adalah rumus dari nilai masa depan anuitas biasa. Rumusnya adalah future value factor. OA itu ordinary annuity atau anuitas biasa. Rumusnya 1 tambah I pangkat N-1 dibagi I. Kita masuk ke ilustrasinya aja biar lebih gampang. Berapa nilai masa depan dari 5 deposit senilai $5.000 yang dilakukan pada akhir dari masing-masing tahun selama 5 tahun ke depan dan mendapatkan bunga sebesar 12%. Nah, tadi tinggal dimasukkan rumusnya aja. Hasilnya adalah $31.764. Lalu kita pakai tabel yang mana? Kita pakai tabel dari nilai masa depan dari anuitas biasa. Tadi kan tabel 1 nilai masa depan dari 1 dan nilai sekarang dari 1. Sekarang tabel yang ketiga, nilai masa depan dari anuitas biasa dari 1. Di 5.000 faktornya 12% di 5 tahun, maka sama, nilainya sama dengan rumus ataupun dengan dengan rumus maupun dengan tabel hasilnya sama, 31.764. Kemudian kita masuk ke nilai masa depan dari anuitas jatuh tempo. Tadi yang sebelumnya adalah nilai masa depan dari anuitas biasa. Sekarang kita masuk ke nilai masa depan dari anuitas jatuh tempo. Yang membedakan adalah sewa atau penerimaan pembayaran dari anuitas jatuh tempo itu terjadi atau diterima pada setiap awal periode. Yang membedakan kalau tadi biasa itu di awal periode nggak ada, kalau di jatuh tempo itu ada. Anuitas jatuh tempo itu terjadi di awal periode. Hal ini berarti anuitas jatuh tempo juga akan mendapatkan bunga pada periode pertama. Jadi suku bunganya sudah dihitung dari periode pertama, di awal periode pertama. Kalau biasa kan mulainya dari sini akhir, ini dari awal sudah diperhitungkan. Maka bunga akan terakumulasi selama periode pertama. Sedangkan anuitas jatuh tempo datang tepat 1 periode lebih awal dari anuitas biasa. Tadi ya, anuitas biasa kan nggak ada, dia dimulai dari 1. Kalau jatuh tempo dimulai dari 0 pertama. Ya lebih gampang kita masuk ke ilustrasinya. Nah ini ilustrasinya. Jadi ini yang atas adalah anuitas biasa, yang bawah adalah anuitas jatuh tempo. Maka ketika sama-sama di sini akan menghasilkan hasil yang berbeda. Di awal kalau kita main biasa, dia akan dihitung dari sini nih, dari akhir periode 1. Kemudian bunganya baru dihitung di akhir periode 2. Kemudian akhir periode 3, periode 4 dan akhir periode 5. Sedangkan ketika berbicara tentang anuitas jatuh tempo, dia dihitung dari awal periode 1, maka di awal periode 2
maka hasilnya akan lebih tinggi daripada anuitas biasa. Yang akan diterima akan lebih tinggi daripada anuitas biasa karena dia dihitung dari awal. Di awal bunganya sudah sudah ikut dihitung sehingga akan menghasilkan hasil yang berbeda. Jadi nilai masa depan dari masalah anuitas itu punya dua masalah. Yang pertama itu perhitungan sewa dan yang kedua adalah jumlah periode sewa. Kita mulai ilustrasinya dari perhitungan sewa. Jadi kita tahu nilai masa depannya, kita tahu suku bunganya, kita tahu periodenya, tapi kita tidak tahu jumlah sewanya atau R-nya di sini yang harus kita bayar. Kita nggak tahu. Nah, kita menghitung itu. Kita baca dulu soalnya. Asumsikan bahwa Anda berencana untuk mengumpulkan 14.000. Kita tahu future value-nya 14.000. Untuk uang muka sebuah apartemen kondominium 5 tahun dari sekarang. Periodenya 5 tahun. Selama 5 tahun ke depan Anda mendapatkan imbal hasil tahunan 8%. Periodenya 8%. Di compound atau dimajemukkan setiap semester. Nah, ini kan harus digarisbawahi setiap semester. Berarti kalau setiap semester atau dimajemukkan setiap semester, bunganya dibagi menjadi 2. Karena setiap semester itu berarti 6 bulan dan satu tahun dibagi 6 bulan kan ada 2. Interestnya dibagi 2 jadi 4%. Periodenya dikali 2 jadi 10 kali. Periodenya 10. Berapa banyak yang harus Anda depositokan atau Anda bayar pada setiap akhir periode semesteran? Maka tinggal masukin aja rumusnya. Nilai masa depan dari anuitas biasa sama dengan R dikali future value factor ordinary annuity dikali periodenya dikali interestnya. Maka ditemukan hasil $1.166. Sama hasilnya ketika kita menggunakan tabel. Tadi kita sudah tahu bahwa interestnya jadi 4%, periodenya jadi 10. Karena dibayar semesteran. Kalau dibayar tahunan, maka interestnya 8, periodenya 5. Karena dibayar semesteran, maka berubah interestnya 4, periodenya 10. Maka tinggal dimasukin aja. 14.000 dibagi 12,0611. Hasilnya $11.166. Kemudian kalau tadi di awal kita berbicara tentang jumlah nominal sewa atau perhitungan sewa, kita masuk ke jumlah sewa periodik. Misalkan bahwa tujuan perusahaan adalah untuk mengumpulkan sejumlah 117.000. Kita tahu future value-nya. Dengan membuat deposito secara periodik sebesar 20.000. Kita tahu rent-nya 20.000. Pada setiap tahunnya yang akan mendapatkan bunga 8%. Bunganya 8% yang akan di-compound setiap tahun atau dimajemukkan setiap tahun. Berapa kali perusahaan itu harus melakukan deposito atau melakukan sewa, membayarkan sewa. Oke, tinggal dimasukin aja rumusnya. Nilai masa depannya tahu, sewanya tahu, ini tinggal dimasukin. Interestnya tahu, N-nya berapa, periodenya berapa, ini tinggal dimasukin. R-nya adalah 5,866%. Kemudian kita masuk ke perhitungan nilai masa depan. Ilustrasinya Mr. Goodrance mendepositkan sejumlah 2.500 pada hari ini dari rekening tabungan yang mendapatkan bunga 9%. Ia berencana untuk mendepositokan 2.500 setiap tahunnya selama total 30 tahun. Berapa banyak uang tunai yang akan Mr. Goodrance kumpulkan dari rekening tabungan pensiun tersebut ketika ia pensiun 30 tahun dari sekarang? Ya, udah tinggal dimasukin aja. Periodenya 30 tahun, karena cara tabelnya periode 30 tahun, bunganya 9%. Nilai faktornya berapa? Maka nilai akumulasinya adalah 371.438 sekian. Kemudian kita masuk ke nilai sekarang dari anuitas biasa. Nilai sekarang dari anuitas biasa adalah jumlah tunggal yang jika diinvestasikan pada bunga majemuk saat ini, maka investasi tersebut akan menyediakan anuitas untuk sejumlah periode mendatang. Jadi merupakan nilai sekarang dari serangkaian sewa bernominal sama yang akan ditarik pada interval yang sama. Di mana sewa periodenya terjadi pada akhir periode sama kayak tadi ya.
Kalau biasa itu pasti periode pertama kosong, di awal periode kosong, adanya di akhir periode. Kita langsung masuk ke ilustrasinya. Asumsikan bahwa $1 yang akan diterima pada akhir periode selama 5 periode sebagai jumlah yang terpisah dan mendapatkan bunga majemuk 12% per tahun. Maka perhitungnya akan seperti ini. Total nilai sekarang dari anuitas sebesar $1 untuk 5 periode pada bunga 12% adalah $3,6. Berikut ini merupakan rumus dari nilai sekarang anuitas biasa. Rumusnya adalah rent dikali present value factor ordinary annuity dikali periode dikali interestnya. Hampir sama kayak tadi. Yang perlu kalian ingat-ingat ada rumusnya. Langsung saja kita masuk ke ilustrasi. Berapa nilai sekarang dari penerimaan sewa sebesar masing-masing 6.000, kita tahu rentnya, R-nya 6.000, yang akan diterima pada akhir setiap tahun selama 5 tahun, kita tahu periodenya 5 tahun, dan jika didiskontokan pada suku bunga 12%, kita tahu interestnya 12%. Nah, kita masukin aja rumus-rumusnya. Maka ketemunya adalah $21.628. Kita melihat ke ilustrasi selanjutnya. Jamie Yuan memenangkan undian sebesar 2 juta. Dia akan diberikan $100.000 setiap akhir tahun selama 20 tahun ke depan. Jadi kita tahu periodenya 20 tahun, rentnya 100.000. Berapa banyak nilai sesungguhnya yang dia menangkan? Asumsikan suku bunga yang sesuai 8%. Jadi kita tahu future value-nya $2 juta. Kita tahu rentnya $100.000. Kita tahu periodenya 20 tahun dan kita tahu interestnya 8%. Dan kita cari aja. Interestnya 8%, periodenya 20. Maka pengalinya adalah 9,81. Kita tahu rentnya 100.000, itu kita kalikan 100.000 dikali 9,8. Kan nilai sekarangnya present value-nya dari $2 juta itu adalah 981.815. Itu untuk present value-nya. Kalau tadi anuitas biasa, kita masuk ke nilai dari anuitas jatuh tempo. Nilai sekarang dari serangkaian sewa bernominal sama yang akan ditarik atau diterima pada interval yang sama. Nah, biasanya kalau tadi kita ngobrol di jatuh tempo itu selalu ada di depan ya. Kalian bisa lihat di sini sewanya atau rentnya dari depan. Nah, ini perbandingannya anuitas biasa dengan anuitas jatuh tempo. Kalian bisa lihat di sini. Sama kayak ini tadi di slide sebelumnya. Kalau biasa itu dimulai dari akhir periode, kalau jatuh tempo dimulai dari awal periode. Kemudian kita masuk ke ilustrasi. Space Odyssey Corporation menyewa satelit komunikasi selama 4 tahun dengan pembayaran sewa tahunan sebesar 4.800.000. Kita tahu periodenya 4 tahun, kita tahu sewa tahunannya 4.800.000 yang akan dibayar pada setiap awal tahun. Jika suku bunga tahunan yang relevan adalah 11%, berapakah nilai sekarang dari kewajiban sewa tersebut? Kita tahu sewanya berapa, kita tahu periodenya berapa, kita tahu interestnya berapa. Nah, tinggal dimasukin aja. 4 tahun di level 11%, itu nilainya 3,1, nilai faktornya 1,1, tinggal dikalikan aja sama 4 juta, maka nilainya adalah 16 juta sekian. Kemudian kita masuk ke ilustrasi terkait perhitungan nilai sekarang dari anuitas biasa. Jamie Yuan memenangkan undian sebesar 2 juta. Kita tahu ya, future value-nya 2 juta. Dia kan diberi 100.000, kita tahu rentnya 100.000. Setiap akhir tahun selama 20 tahun ke depan, berapa banyak nilai sesungguhnya dia menangkan? Asumsikan suku bunganya 8%. Kita tahu suku bunganya 8%. Udah tinggal digunakan. Anuitas jatuh tempo tadi 8% selama 20 tahun. Ya udah tinggal dikalikan 100.000 dikalikan 10,60360. Berarti nilai sekarang dari 2 jutanya adalah 1.060. Ini yang membedakan ya, kalau tadi ketika anuitasnya biasa dia nilainya cuma 900 sekian, sedangkan kalau menggunakan jatuh tempo
nilai sekarangnya 1 juta sekian. Ada beda yang cukup signifikan. Yang jelas jatuh tempo itu pasti akan memberikan nilai lebih tinggi daripada unitas biasa. Kemudian kita masuk ke ilustrasi perhitungan suku bunga. Asumsikan bahwa Anda menerima tagihan dari Mastercard dengan saldo jatuh tempo sebesar sekian. Kita tahu nilai sekarang dari anuitasnya. Anda dapat melunasi dalam 12 kali cicilan, periodenya 12 kali, sebesar masing-masing 50. Nah, ini adalah plannya. Dengan pembayaran pertama jatuh tempo 1 bulan dari sekarang, berapa suku bunga yang akan Anda bayar? Nah, kita udah tahu semua. Tinggal masukin aja ke rumus. Maka ditemukan nilai anuitasnya 10,575. Kita cari ke periode yang 12. Nah, angka 10,57540 ini ternyata ada di kolom 2%. Karena 2% ini suku bunga bulanan, maka suku bunga tahunannya adalah 24%. 12 kali 2%. Ini tadi bulanan ya. 12 kali cicilan bulanan. Berarti ya tinggal dikalikan, kalau setahunnya berarti 24%, kalau bulanan 2%. Gitu ya. Kita sedikit masuk ke anuitas tangguhan. Ini sedikit berbeda dengan anuitas biasa dan jatuh tempo. Bedanya adalah anuitas tangguhan ini sewanya dimulai bukan di depan atau di akhir periode, tapi setelah beberapa periode tertentu. Jadi setelah melewati beberapa periode baru dihitung. Rumusnya sama sebenarnya. Kalau ngomongin nilai masa depan, itu perhitungan sama dengan nilai masa depan anuitas yang tidak ditangguhkan. Kalau nilai sekarang harus mengakui bunga yang timbul selama periode tangguhan. Jadi kayak gini. Jadi dia melewati beberapa periode dulu baru dimasuk. Kemudian penilaian obligasi jangka panjang, ada 2 arus kas di dalamnya. Yang pertama pembayaran bunga periodik anuitas atau pembayaran pokok pada saat jatuh tempo jumlah tunggal. Ini juga pengetahuan aja sih. Standar internasional akuntansi nomor 36 itu memperkenalkan pendekatan arus kas yang diharapkan atau expected cash flow approach, di mana pendekatan ini menggunakan berbagai arus kas dan menggabungkan probabilitas dari arus kas untuk memberikan pengukuran nilai sekarang yang lebih relevan. Setelah menentukan arus kas yang diharapkan, perusahaan kemudian harus menggunakan suku bunga yang tepat untuk mendiskontokan arus kas. Nah, suku bunga yang digunakan untuk tujuan ini memiliki 3 komponen suku bunga. Yang pertama adalah tingkat imbal hasil murni, yang kedua tingkat inflasi yang diperkirakan, dan yang terakhir adalah tingkat risiko kredit. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat mengerjakan UTS. Nanti materinya saya ambil dari PowerPoint dan video yang sudah saya sampaikan dari pertemuan pertama sampai ke-7. Selamat belajar, selamat mengerjakan UTS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.